أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan jenis-jenis jual beli yang diharamkan, di mana pada pertemuan kemarin kita mengambil satu jenis, yaitu jual beli barang yang diketahui akan digunakan untuk perkara yang haram, walaupun barang tersebut asalnya mubah. Kalau kita tahu yang membeli ini mau digunakan untuk keharaman, maka hukumnya haram, tidak boleh menjual kepadanya. Contoh yang paling mudah, yaitu pisau. Hukumnya mubah menjual pisau, akan tapi kalau kita tahu yang membeli pisau ini mau digunakan untuk merampok, mau digunakan untuk membunuh, maka tidak boleh kita menjual kepadanya. Baik. Sekarang kita masuk pada jenis jual beli yang keempat yang diharamkan, yaitu jual beli yang terkandung di dalamnya penipuan terhadap kaum muslimin. Qala Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa nahyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an talaqqil jalab, dari talaqqil jalab. Apa yang dimaksud dengan talaqqil jalab yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita baca dulu hadisnya. Faqala la talaqqal jalab faman talaqqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Hadis rawahu Muslim. Nabi SAW melarang dari talaqqil jalab, yaitu dari apa? Dari menyongsong barang yang datang dari pegunungan, dari orang-orang gunung atau dari ahli bawadi. Kalau di Arab gunung, ya mereka membawa hasil pertanian mereka atau hasil tenun mereka ke kota. Maka Nabi SAW melarang dari apa? Menyongsong untuk membeli mereka di luar kota. Itu sebelum masuk kota sudah apa? Disambut dulu oleh pembeli ini. Untuk membeli barang yang dibawa oleh para Arab Badui, atau pada masa sekarang ya orang-orang yang jauh dari pasar, mereka turun gunung untuk menjual barang. Belum sampai di pasar sudah apa? Disongsong dulu barang dagangannya untuk diborong. Hal ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan menimbulkan apa? Celah tertipunya para penghasil pertanian tadi, para petani tadi, atau juga pengrajin yang mereka datang dari pegunungan, tidak tahu harga pasar. Sebelum sampai ke pasar sudah disambut untuk dibeli, diborong.
Naam, maka karena alasan ini, naam, bisa menjadi celah tertipunya. Taib orang-orang yang datang dari pegunungan, dari jauh yang tidak mengetahui harga pasar, maka Rasulullah SAW melarangnya. Taib. Maka dalam hadis la talaqul jalab. Perhatikan catatan kaki, al-jalabu ay al-majlub, bermakna isim maf'ul. Wa hiya sila' allati tujlabu minal bawadi li bai'iha fi suq. Yaitu al-jalab, yaitu barang-barang yang didatangkan dari hadiah, dari pegunungan, dari lembah-lembah yang jauh dari pasar, untuk dijual di pasar. Wa fi riwayatin la talaqqaw rukban. Wa rukban jam'u raqib wa hum man yahmilu sila' li bai'iha fi suq. Nah, dalam riwayat yang lain dengan lafaz la talaqqaw ar-rukban, ke orangnya, jangan kalian songsong kedatangan para pengendara, yaitu maksudnya para pemilik barang yang mau membawa barangnya ke pasar sebelum sampai di pasar, itu sebelum mengetahui harga pasar. Tapi seandainya sudah tahu, ikhwan, pada masa-masa sekarang apalagi, harga pasar sudah diketahui. Harga pasar diketahui dengan jelas. Karena apa? Karena media, sehingga apa? Illah tersebut tidak dikhawatirkan lagi. Seandainya seorang bertemu di jalan walaupun belum sampai pasar, tidak masalah. Karena al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Fanahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an talaqqir rukban li'annahum la ya'rifuna as-si'r. Ini alasannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari menemui, menyambut, disongsong dulu sebelum sampai di pasar sudah ditemui para pemilik barang tadi untuk dibeli. Dilarangnya seperti ini kenapa? Karena mereka tidak mengetahui harga pasar. Waqad yughbanuna fi bai'iha, dan terkadang bisa mereka dirugikan. Dirugikan dalam jual belinya. Walidha qala fil hadits fa idza ata sayyiduhu as-suqa fa huwa bil khiyar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang menemui para penjual yang datang dari luar kota tadi, dari gunung-gunung, dari pedesaan yang tidak mengetahui harga pasar intinya, kemudian membeli darinya, kemudian pemilik barang itu sampai ke pasar, tadi sudah dibeli, kemudian dia ingin belanja dengan hasil belian, dengan hasil apa? Hasil penjualan yang dia dapat. Ternyata sampai di pasar, masya Allah, dibeli murah sekali. Harganya apa? Setengah harga pasar. Maka fahuwa bil khiyar, maka pemilik barang tadi diberi khiyar, yaitu diberi apa? Pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan jual belinya. Dalam artian dia boleh kemudian menemui orang yang tadi membeli, mengatakan, saya tidak jadi jual, saya batalkan jual belinya karena kamu nipu saya. Harganya sekilonya 10.000, kamu hargai 5.000 misalnya. Ini kan merugikan sekali pihak apa? Pihak pemilik barang. Maka Nabi SAW bimbingan, kalau sudah terlanjur dibeli, kemudian kok pemilik barang itu sampai di pasar, maka dia diberi pilihan, apakah mau membatalkan ataukah kemudian membuat akad baru minta tambahan. Ini hak dia. Tapi minta tambahan, kalau nggak ditambah kemudian dibatalkan, itu hak dia. Di dalam syariat diberi kelonggaran di sini untuk membatalkannya.
Hadis rawahu Muslim. Nah, makna kalimat akhir ikhwan, fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil khiyar, yakni idza ata al bai'u suqa fa wajada anna al mushtariya qad ghabanahu. Baik. Falahu al khiyaru bi fathil bai' wa istirdad sil'ah. Maksudnya apabila penjual sudah tiba di pasar, kemudian mendapati bahwasanya yang membeli tadi telah apa? Telah merugikannya, yaitu dengan mengecoh harga sangat murah dia belinya. Maka pemilik barang memiliki khiyar untuk membatalkan jual belinya dan meminta kembali barang. Ini hak dia, kawan. Secara hukum syar'i boleh. Baik, secara hukum syar'i boleh. Tapi ini khiyar yang ditetapkan oleh Nabi SAW, walaupun sudah berpisah, walaupun barang sudah diberikan dan pembayaran sudah diterima. Baik. Wa sayati fi babil khiyar anna hadhihi ihda suwaril lati yathbutu biha khiyarul ghabn. Dan nanti akan datang dalam bab masalah khiyar. Jadi dalam jual beli itu ada khiyar. Ini yang penting untuk juga diketahui oleh setiap yang melakukan praktek jual beli sehingga tidak terjatuh dalam kezaliman. Terkadang penjual yang penting sudah apa? Sudah menjual barang. Dia tidak tahu di sana ada beberapa jenis khiyar. Contohnya khiyar aib misalnya. Barangnya ternyata diketahui ada aibnya. Dan aib itu memang ada sebelum dijual. Dan tadi tidak diketahui oleh pembeli, kemudian sampai di rumah ternyata kelihatan aibnya. Yang tadi katanya asli ternyata KW. Ini punya khiyar, dia boleh mengembalikan. Dia boleh mengembalikan secara syar'i. Nah, khiyar ini penting sehingga penjual dan pembeli mendapatkan haknya dan tidak ada pihak yang terzalimi. Karena telah kita lewat ya kawan, yang namanya jual beli syarat utamanya dibangun di atas apa? Badri, saling ridha, harus taradhi. Nah, harus taradhi. Maka ini penting, jangan sampai seorang penjual yang penting dijual. Setelah itu, dia lepas tangan, yang penting sudah dijual. Aku kan sudah jual, kamu terserah kamu, salahmu membeli barangku. Nah, ini tidak boleh. Penjualan seorang muslim tidak boleh seperti itu. Nah, ketika ada aib, maka di sana ada khiyar. Nah, masalah khiyar nanti penting, untuk betul-betul dipahami. Wa qala man ghasyana falaysa minna. Demikian pula hadis yang umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man ghasyana falaysa minna, siapa saja yang menipu kami, yaitu menipu kaum muslimin, karena kaum muslimin adalah satu kesatuan. Siapa saja yang menipu kaum muslimin maka bukan termasuk golongan kaum muslimin. Baik. Ini dalil umum tentang dilarangnya jual beli yang terkandung padanya penipuan. Dan pada jual beli ini akhwan, membeli dari pihak penjual, pihak pemilik barang sebelum mereka sampai di pasar, dilarang kawan dengan dua illah pokok. Yang pertama, adanya kemungkinan pihak yang datang itu tertipu karena tidak mengetahui harga pasar. Ini jelas. Kemudian illah yang kedua yang belum disebutkan, yaitu at-tadyiq 'alan nas al-muhtajina al-mustafidin, yaitu memberikan kesempitan kepada manusia yang membutuhkan untuk bisa membeli barang tersebut, karena dia ingin monopoli. Maka sistem monopoli di dalam syariat akhwan, ini juga bentuk tadyiq 'alan nas, sehingga barang semuanya diambil oleh dia dengan harapan nanti dia boleh menentukan harga semaunya sendiri, dia naikkan harga semaunya sendiri.
Tayyib, ini menjadikan apa? Manusia sempit. Dan telah datang dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La bai' la yabi' hadirun libadin da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'din." Nah, jangan seorang yang tinggal di perkotaan hadir, dia apa? Menjual barang-barang ke orang-orang Badui. Maksudnya apa, kawan? Yaitu dia datang ke tempat-tempat Badui, kemudian apa? Kemudian menawarkan barang-barang kepada mereka. Hadir ini yang mukim di kota-kota yang sudah jelas dia apa? Tinggalnya menetap. Sedangkan bad Arab-Arab Badui, orang-orang Badui, orang-orang yang hidupnya nomaden, hidupnya dengan kemah-kemah, tidak memiliki apa? Tempat tinggal tetap. Nabi SAW melarang bentuk ini hampir sama dengan bentuk tadi, talakil jalab, tayyib, yaitu penjual dari orang-orang kota datang langsung menjual langsung kepada orang-orang Badui tadi. Ini dilarang oleh Nabi SAW kecuali apabila ada simsar, yaitu ada pihak ketiga yang menjadi apa? Makelar antaranya, yang memberitahu tentang harga aslinya. Jadi yang dilarang dengan nas hadis ini yaitu orang yang hadir datang ke Badui dan mengatakan, aku ingin menjual barang kepadamu atau aku ingin membeli barang darimu. Ini yang dilarang. Adapun kebalikannya, orang Badui datang ke perkotaan, ke pasar-pasar untuk membeli barang, ini tidak masalah karena memang asalnya demikian. Dan surah ini, akhwan, bentuk ini pada masa sekarang jarang. Kenapa? Karena mudahnya telekomunikasi, mudahnya berita, iklan-iklan barang-barang. Naam, harga-harga sudah diketahui. Tayyib. Sehingga mereka menawarkan barang ke kampung-kampung, dari orang kota datang ke kampung, ke pegunungan, sudah mengetahui apa? Harga barang masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Jadi illah utama di sini adanya penipuan, kemudian apa? Monopoli, yaitu upaya untuk menyempitkan urusan kaum muslimin sehingga repot. Karena untuk mencari barang tidak ada, sudah diambil semua oleh si fulan, sehingga mereka harus membeli dari dia dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Tayyib, wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.